Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Gudang penyimpanan barang bekas dan plastik di kota Palopo hangus terbakar. Api pun merembet menghanguskan lingkungan sekitar. Taman Firdaus Kabupaten Pindrang kerap dijadikan tempat berpacaran dan bolos sekolah. Ratusan remaja mengikuti turnamen e-sport di kota Makassar. Olahraga digital ini akan masuk agenda tahunan KONI Sulawesi Selatan. Kita ke informasi pertama hari ini. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di kota Palopo hangus terbakar. Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Gudang penyimpanan barang bekas dan plastik di Jalan Lingkar, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, pada Selasa sore habis terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar gudang yang terbuat dari papan beserta semua barang di dalam gudang, seperti plastik bekas dan kardus kertas. Kami kan airnya sudah bisa kak, buat apa minat tujuan. Ini Ya, nak tujuan tidak bisa kami. ini rumah atau gudang? Gudang. Jadi kabarnya namakan api menyala tadi, kabel listrik. mati kesek. Oh, Dia menyala itu tadi. kabel ya, kabel. Dia tadi kembali. Ada yang tinggal di situ, Kak, Pak? Tidak ada. Lokasi gudang yang berada di tepi pantai membuat api semakin mudah menghanguskan gudang tersebut karena tiupan angin yang kencang. Petugas pemadam menurunkan sebanyak 6 unit armada untuk memadamkan api. Dalam penyelidikan pihak kepolisian, penyebab terjadinya kebakaran. Kalau yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar ini adalah, kalau dilihat, adalah gudang penyimpanan barang-barang bekas. Kita lihat ada tumpukan kardus dan botol-botol plastik. Ada korban kah, Pak, atau bagaimana? Untuk sampai saat ini tidak ditemukan adanya korban baik terluka atau korban jiwa. Selain membakar bangunan gudang, api juga mulai merembet dan membakar alang-alang dan rumput yang berada di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dan juga korban luka akibat kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang sopir truk ditemukan terbujur kaku di belakang setir truk yang dikemudikan saat parkir di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Korban diduga meninggal akibat penyakit yang diderita. Seorang sopir truk bernama Basing, 59 tahun, ditemukan tak bernyawa di belakang setir truk yang setiap hari dikemudikannya. Hal itu terjadi pada Selasa kemarin. Truk ditemukan sedang terparkir di kawasan Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Korban diketahui meninggal saat rekannya berusaha membangunkan korban yang diduga tertidur. Setelah diketahui meninggal, rekan korban kemudian melapor ke Polsek setempat. Yang kami lakukan, kami menghubungi tadi identifikasi dari Mapores. Setelah datang, dievakuasi dilakukan olah TKP. Setelah itu dikontak dari mobil jenazah call center dari rumah sakit. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan lagi kenapa sampai bisa seperti itu. Oke, siap. Itu berapa Pak usianya Pak? Kira-kira usianya mungkin sekitar 50. Kerabat korban Bahra mengatakan korban meninggalkan rumah pada Senin malam untuk memindahkan dan memarkir kendaraannya ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum meninggalkan rumah, korban sempat mengeluh menderita sakit perut. Itu tadi malam, kemarin sore ada di rumah Pak. Iya. Kemarin sore dia memang mengeluh bilang sakit perutku. Iya. Waktu maghrib toh, Iya. jadi dia sempat makan sedikit. Langsung ada teleponnya bosnya, Iya. bilang itu mobil isi pindah. Turun nih Pak, Iya. itu nih saya Jam ketemu berapa? terakhir saya ketemu. Jam berapa malam? Sekitar jam sudah isah. Oh,
sudah. Dia turun minta pulang mi itu saya khawatir, saya telepon tidak nangkat mi. Sejak itu. Iya, subuh saya telepon lagi Pak, tidak ada hubungan. Tapi kalau kita lihat karena biasa kalau seandainya Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk divisum sebelum dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, kita ke informasi lain. Pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri di Kota Palopo kembali menjalani pemeriksaan polisi setelah luka tusuk di perutnya sembuh. Polisi masih mendalami dugaan motif lain sebelum mencocokkan pengakuan tersangka dengan keterangan saksi. Ansar alias Rahmat, pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri di lantai 2 salah satu bekas wisma di Jalan Andi Jema, Kota Palopo, kini menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Palopo. Sejak ditemukan jenazah korban, pelaku telah dicurigai karena sarung badik miliknya ditemukan di lokasi kejadian. Sebelumnya pelaku diketahui mendatangi korban untuk diajak mengantar anak mereka ke rumah sakit. Namun pertemuan tersebut malah berujung cekcok sehingga terjadi penikaman. Pelaku meninggalkan korban dalam kondisi luka parah dan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya. Jadi hasil pemeriksaan kita memang tersangka ini dari awal sudah membawa senjata tajam ke rumah korban. Tidak ada motif lain selain percecokan itu awal tadi itu, mengajak istrinya untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Tidak ada indikasi lainnya. Menurut pelaku, hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Puncaknya, sejak 3 bulan terakhir, istrinya meninggalkan dia dan anaknya. Selain faktor ekonomi, keluarga pelaku yang tinggal bertetangga dengan mereka turut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Sementara polisi sudah memeriksa 4 saksi dan dalam waktu dekat akan melakukan rekonstruksi guna mencocokkan keterangan saksi dan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Wahyudi Basu melaporkan dari Kota Palopo. Ya, sejumlah pasangan kekasih berbuat mesum di Taman Firdaus, Kabupaten Pinrang, terekam ponsel warga dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Kasat Pol PP Kabupaten Pinrang mengaku kecolongan atas kondisi tersebut. Taman Firdaus, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, merupakan taman yang teduh serta dilengkapi fasilitas bermain untuk anak-anak. Kondisi ini membuat sejumlah warga memanfaatkan taman ini untuk bersantai. Namun rupanya tak hanya menjadi tempat anak-anak bermain. Bahkan di siang hari, didapati beberapa pasangan kekasih memanfaatkan taman tersebut untuk menghabiskan waktu bersama hingga berciuman di depan umum. Sejumlah pasangan kekasih di taman itu sempat diabadikan pengunjung lain hingga tersebar di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Kasat Pol PP Kabupaten Pinrang, Muhadir Mudin, mengaku kecolongan dengan aksi remaja yang memanfaatkan Taman Firdaus untuk berpacaran. Langkah-langkah ini sudah sering kami lakukan, mengadakan patroli, tetapi kemarin itu kami juga kecolongan sebetulnya. Tapi insya Allah mulai minggu ini kami akan aktif lagi untuk turun melakukan patroli tiap-tiap kecamatan atau di tempat-tempat yang bisa menimbulkan seperti yang divideokan itu. Selama ini Taman Firdaus pun juga kerap dijadikan tempat berkumpul bagi pelajar yang bolos. Namun hingga kini belum ada pengawasan petugas keamanan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.